Bab 2078. Kunjungi mereka. Hanzo membantu Arya Yuga bertanya. Mereka bisa sadar, tapi tunggu kesempatannya. Grey Z memutar matanya. Mereka belum bisa menjaga ketidakstabilan untuk berdiri. Kamu adalah seorang ayah, kamu bahkan tidak memiliki keberanian ini. Tidak heran putramu telah tumbuh dewasa seperti ini. Arya Yuga tidak mengatakan apa-apa. Bahkan meski Grey Z memarahi di depan wajahnya, dia tidak bisa menyangkalnya. Aku khawatir mereka berdua tidak akan bisa menanggungnya. Hanzo tetap membantu Arya Yuga untuk bertanya. Tidak dapat menanggung itu adalah urusan mereka sendiri. Grey Z berkata. Orang sebesar itu, tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Siapa yang bisa diandalkan Sekte Gunung Hijau di masa depan? Oke. Hanzo tidak sabar. Berhenti bicara omong kosong, saya akan membantu Anda memperbaiki keduanya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda masih harus memikirkan bagaimana menghadapi Sekte Pintu Langit. Ketika sampai pada masalah ini, Arya Yuga menarik napas dalam-dalam. Dia duduk, menyesap teh dingin, dan menatap Grey Z. Apa yang akan kamu lakukan? Dia adalah Sekte Master, tetapi dia bertanya pada Grey Z. Itu tergantung pada bagaimana orang-orang Sekte Pintu Langit melakukannya. Grey Z berkata dengan ringan. Kita akan melakukan apa yang mereka lakukan. Arya Yuga dan Hanzo saling memandang, sangat sulit untuk mengetahui langkah Grey Z. Dia ketika melakukan sesuatu, tampaknya tidak pernah ada rencana untuk melakukan sesuatu, tapi itu selalu mengejutkan, dan orang-orang bahkan tidak siap secara psikologis. Apakah kamu ingin bertarung? Hanzo bertanya, jakunnya meluncur dengan lembut. Ini adalah hal terakhir yang ingin mereka lihat. Karena Sekte Gunung Hijau saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup, begitu dimulai, kerugiannya tidak akan kecil. Terkadang, efek perkelahian lebih baik daripada yang lain. Yang paling mengerikan adalah para murid belum cukup berani. Grey Z berkata, kamu hanya perlu bertarung, dan itu harus kejam untuk membuat mereka takut padamu, sehingga mereka tidak berani melakukan kesalahan. Prinsip ini sama di semua era dan bidang. Hal ini berlaku antar negara dan antar perusahaan. Perundingan adalah hal yang paling tidak dapat diandalkan. Dalam lingkungan yang kompetitif ini, hanya diri sendiri yang cukup kuat agar orang lain untuk tidak berani memprovokasinya. Setelah Grey Z selesai berbicara, dia bangkit dan pergi setelah minum teh, terlalu malas untuk berbicara dengan dua pria tua ini. Ada alasan, mereka tahu dalam hati mereka bahwa mereka hanya kurang memiliki sedikit keberanian, atau dengan kata lain, perlu ada satu orang yang membuat mereka tidak mundur. Grey Z, itu adalah orang ini. Pada waktu bersamaan, Sekte Pintu Langit, berita itu telah kembali. Masalah Penatua Luis Hugo dan yang lainnya ditahan di Sekte Gunung Hijau membuat penguasa Sekte Pintu Langit, Ginting Hugo marah. Tetua Luis Hugo pergi untuk mengusulkan pernikahan, dan benar-benar telah ditahan. Arya Yuga, apa yang ingin ia lakukan? Dia terlalu mengabaikan saya sekarang. Ginting Hugo menggebrak meja. Kemari. Murid siap. Para murid berteriak serentak. Tetua Doni Hugo, Anda membawa para murid dalam perjalanan. Ginting Hugo menyipitkan mata dan menjadi marah. Biarkan Arya Yuga secara pribadi mengirim Tetua Luis Hugo dan putrinya Lilia Yuga kembali. Sekte Gunung Hijau tidak membiarkan kembali orang-orangnya, Arya Yuga bahkan menahan mereka secara langsung. Ini sudah merupakan penghinaan. Ya. Penatua Doni Hugo melangkah maju dan berkata, saya akan memenuhi harapan Master Sekte, biarkan Master Sekte Gunung Hijau, dengan patuh mengirim orang kita kembali. Setelah dia berkata, cahaya kejam melintas di matanya, dan para murid mengikutinya secara langsung. Di atas aula, Ginting Hugo setengah memejamkan mata dan bersandar di kursi.
Dia tidak menyangka Arya Yuga berani menahan orangnya. Bahkan meski Louis Hugo membunuh murid mereka, lalu bagaimana? Bahkan Sekte Gunung Hijau tidak akan dapat mempertahankan kejatuhannya. Arya Yuga punya kekuatan macam apa hingga berani? Master Sekte, jika Sekte Gunung Hijau dengan keras kepala menolak, maka kita segera melakukannya. Seseorang berbicara dan membuat rencana. Tujuan mereka adalah menemukan alasan untuk menyerang Sekte Gunung Hijau, dan kaki ini mereka punya alasan yang lebih baik. Kalau begitu hancurkan mereka. Bab 2079. Tiba di Gunung Hijau. Ginting Hugo tidak memperhatikan Sekte Gunung Hijau di matanya. Setidaknya Sekte Gunung Hijau saat ini, dia tidak perlu lagi menganggapnya serius. Yang kurang sekarang adalah kesempatan untuk menguasai Sekte Gunung Hijau. Siapa yang tidak tahu bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di balik Sekte Gunung Hijau, dan di balik gerbang yang dijaga, ada harta yang lebih menarik. Bahkan meski mereka tidak memiliki peta harta karun dan tidak dapat menemukan tempat itu sekarang, mereka harus menempati posisi yang menguntungkan terlebih dahulu, yang lebih penting dari apapun. Yaitu posisi Sekte Gunung Hijau. Ginting Hugo membuka matanya dan menatap para tetua. Jika Sekte Gunung Hijau tidak patuh, maka semua orang akan bersiap-siap. Dia dengan ringan berkata, "Bagi saya dengan kasus ini, kita bisa melangkah lebih jauh dan melihat peluang itu." Ya, Sekte Master. Yang hadiri ini adalah tokoh inti dari Sekte Pintu Langit. Mereka secara alami tahu bahwa Sekte Pintu Langit sekarang telah mencapai kemacetan dan ingin menjadi lebih kuat dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Di dalam gerbang gunung ini, ada banyak sekte, dan mereka memiliki sumber daya yang baik, jadi semakin dalam mereka pergi, semakin besar persaingannya. Terutama di area inti itu, orang kuat seperti Ginting Hugo bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dalamnya. Satu-satunya hal yang dapat mereka pakai adalah menemukan sumber daya yang cukup dari luar gerbang untuk membiarkan mereka memperkuat dan membuat Sekte Pintu Langit 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, sumber daya di area inti adalah yang paling menarik. Hanya saja Anda harus memiliki kekuatan, jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu untuk masuk, dan bahkan seluruh sekte dapat dihancurkan. Bertahun-tahun yang lalu, di area inti ada banyak gerbang yang bisa dibuka, tetapi sejumlah pintu menyebabkan kekacauan, akibatnya jumlah keseluruhan pintu menghilang dalam semalam. Ginting Hugo terdiam di kursi, berpikir mengandalkan jalan memutar untuk mendapatkan kendali dari Green Mountain Sekte, agar bisa mendapatkan sumber daya dari luar gerbang gunung untuk mengupgrade. Tanpa menguasai Sekte Gunung Hijau, ini adalah langkah tak berguna. Bagi sekte mereka, itulah satu-satunya cara mereka bisa pergi sekarang. Di dalam gerbang gunung ini, tidak ada cara untuk menjadi stabil. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Jika Anda tidak mengalahkan kekuatan orang lain, cepat atau lambat Anda akan ditelan oleh orang lain. Bertarung, bagaimanapun, kekuatan mereka lebih kuat, dan mereka dapat bertindak lebih dulu daripada sekte lain. Ini adalah keuntungan. Doni Hugo membawa selusin murid inti dari aula depan ke Sekte Gunung Hijau bersama-sama. Untuk satu hal, ini adalah pengalaman bagi para murid. Di sisi lain, dia ingin memberitahu para murid ini bahwa di depan Sekte Pintu Langit, Sekte Gunung Hijau benar-benar bukan apa-apa. Kali ini, aku akan memberitahumu apa itu arogansi Sekte Pintu Langit, kata Doni Hugo. Ya, kata para murid dengan bangga. Mereka semua tahu bahwa pergi ke Sekte Gunung Hijau sendiri adalah untuk memamerkan prestise mereka. Sekte Gunung Hijau yang sunyi ini, tetapi semua orang ingin menginjaknya. Mereka tidak hanya harus menginjaknya, tetapi mereka juga harus mengangkat kepala dan tersenyum melihat mereka diinjak.
Di dalam gerbang gunung, tidak pernah ada kesopanan di antara sekte, dan semuanya berbicara dengan kekuatan. Tanpa kekuatan, tidak ada apa-apa, tidak ada perlawanan. Doni Hugo melihat para murid yang dibawa keluar kali ini adalah masa depan sekte Pintu Langit, mereka adalah anak-anak berbakat di mata sekte. Sekte Gunung Hijau memimpikannya bakat-bakat ini. Sayangnya, tidak peduli seberapa baik kondisi yang diberikan kepada mereka, tidak ada yang mau pergi ke sekte Gunung Hijau. Di sini, Doni Hugo berdiri di bawah gerbang sekte Gunung Hijau dan melirik plakat besar di seberang gerbang. Sebuah nama ukiran batu, Sekolah Gunung Hijau yang luar biasa. Namun, di mata mereka, itu sudah lama redup. Tetua, tidakkah kita akan masuk? Salah satu murid bertanya. Tunggu mereka keluar untuk bertemu. Doni Hugo setengah menutup matanya dan berkata dengan ringan. Masuk sendiri. Mereka datang. Master Sekte Gunung Hijau, mengapa mereka tidak keluar untuk menemuinya secara pribadi? Para tetua Sekte Pintu Langit yang telah dipenjarakan, orang-orang dari Sekte Gunung Hijau, dia khawatir mereka telah menyesalinya, dan sekarang mereka pasti akan mengambil langkah untuk meminta maaf. Tapi Doni Hugo tidak ingin memberikan langkah ini terlalu mudah.